Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Osta Junata Abul Jauza di Riau. Bismillah, ana saat ini bekerja sebagai pelaksana di salah satu jalan tol aktif di kota Riau. Pekerjaan ana itu sudah melewati 2 kabupaten. Sementara jarak tempuh di kedua kabupaten itu cuma 40 km lewat jalur tol. Apakah ini sudah bisa dijatuhi jamak dalam sholat, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik, ada 2 hal yang ingin kita tekankan. Yang pertama, antara jamak dan qasar. Jamak artinya menggabungkan antara 2 salat yang satu rumpun, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun qasar adalah meringkas dari salat yang asli jumlah bilangannya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang berkaitan dengan jarak tempuh safar adalah qasar. Ketika seorang melakukan perjalanan yang jauh, maka dia mendapatkan keringanan untuk melaksanakan qasar atau meringkas salatnya 4 menjadi 2 rakaat. Berbeda dengan jamak atau menggabungkan. Karena jamak dia bisa tetap dalam kondisi 4 rakaat, hanya dia bisa menggabungkan 2 salat. Dan ini sebenarnya tidak berkaitan dengan safar. Ketika orang safar memang dia mendapatkan keringanan untuk melakukannya, akan tetapi tidak pun dia safar, dia terkadang mendapatkannya seperti sakit atau turun hujan, atau dia mendapatkan rasa takut, berat, dan semacamnya. Maka jika seandainya yang dimaksudkan adalah jamak, dan seandainya pekerjaan dia betul-betul berat, maka wallahu a'lam, boleh saja dia menjamak salatnya, akan tapi tidak dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Tidak dijadikan sebuah kebiasaan sehingga orang akan meremehkan, menggampangkan, dan barangkali akan menjadikan salatnya semua digabung antara zuhur dengan asar, zuhur dengan asar. Kalau proyek malam, maka dia maghrib isya akan dikumpulkan terus-terusan seperti itu, hanya karena karnaval, hanya karena belanja, hanya karena apapun dia akan gampang untuk menjamak. Baik. Adapun qasar, ini adalah pembahasan fikih yang diperselisihkan para ulama. Berapa jarak perjalanan safar yang membolehkan seorang untuk mengqasar atau meringkas salatnya? Sebagian ulama menyatakan bahwa, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama atau jumhur, bahwa seseorang tidak boleh mengqasar atau meringkas salatnya kecuali apabila jaraknya sudah sampai ke 16 burud atau sekitar 88 km. Ini menjadi pendapat yang ditegaskan oleh mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagian dari mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa kalau belum dari itu, maka tidak boleh seorang mengqasar. Ini ditegaskan, dilakukan, dan difatwakan oleh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan beberapa sahabat. Mereka mengatakan, la taqsurus salat ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqalla min 16 burud. Kalau tidak salah, Ibn Abbas mengatakan demikian. Jangan kalian melakukan qasar salat sampai melewati apabila kurang dari 16 burud. Afwan, 16 farsakh atau 4 burud atau yang semacamnya, tapi inti kesimpulannya adalah 88 kilo. 88 kilo. Pendapat yang kedua adalah sebagian ulama yang mengatakan bahwa safar atau tidak, orang melakukan perjalanan jauh sampai membutuhkan perbekalan, ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat. Ketika masyarakat memandang bahwa seorang ketika melakukan perjalanan dari sini ke sebuah tempat sudah bisa dinyatakan, oh iya dia sedang melakukan perjalanan jauh, maka ini sudah bisa dikatakan sebagai safar. Ini seperti yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para ulama yang sepakat dengan beliau. Karena alasannya keumuman dalil yang menyebutkan keringanan untuk melakukan safar, seperti wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dalam surat An-Nisa dikatakan, apabila kalian melakukan perjalanan, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat.
Ini perjalanan tidak dibatasi berapa kilo. Kemudian dalam ayat ini juga terjadi kejadian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi SAW tentang kenapa kok diberikan keringanan, padahal dulu asal keringanan untuk melakukan ngeringkas salat karena khawatir akan ada musuh-musuh yang menyerang. Akan tetapi Nabi SAW kemudian mengatakan sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah, terimalah sedekahnya. Maka pendapat kedua mengatakan semua yang sudah dianggap sebagai safar oleh masyarakat bisa dinyatakan safar dan tidak perlu mencari jumlah bilangan jarak tertentu. Allahu alam, seandainya kita akan berhati-hati, maka kita mengikuti jumhur dan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa safar tidak kita yakini kecuali kalau sudah melewati 8 kilo atau 80 kilo. Sehingga jumlah 40 kilo ini bukan merupakan jumlah yang cukup untuk mengqashar salat, bukan jarak yang jauh. 2 kabupaten betul, akan tetapi bahkan terkadang seorang berkeliling satu provinsi ke provinsi lain, jika seandainya provinsi itu sempit, dia akan bisa mengelilingi dalam 1 jam. Dan 40 km bisa ditempuh 40 menit. Itu bukan merupakan jarak perjalanan sebuah safar. Maka wallahu alam, seandainya kita akan hati-hati, maka kita tetap tunaikan sholat tepat pada waktunya, dan itu insyaallah akan lebih mudah untuk menjaga kebiasaan sholat kita. Wallahu alam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.